Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau memilih para wanita untuk memiliki hati kerinduan, mencintai, melayani, mengabdi kepada Putramu Yesus seperti Maria Magdalena dan beberapa wanita lain yang pagi-pagi buta mengunjungi makam Putramu Yesus. Semoga kami menghormati dan mendapatkan inspirasi dari wanita-wanita dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari pertama dalam masa Oktav, hari Senin, kita diajak untuk melihat dalam Injil betapa para wanita, Maria Magdalena, Maria yang lain, pagi-pagi buta mengunjungi kubur Yesus, ingin meminyaki jenazah Yesus yang tidak sempat diminyaki sebelum dikubur. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Yesus tidak mendapat perminyakan ketika wafat. Tapi kita ingat ketika Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Dan Yesus mengatakan, biarlah wanita ini yang akan meminyaki aku sebagai persiapan aku menghadapi kematian. Dan kita lihat ternyata memang Yesus tidak diminyaki ketika dikuburkan. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Yesus. Pada kesempatan hari ini saya mau mengajak Anda betapa wanita-wanita itu adalah dipilih Allah. Jadi bukan hanya pria, tapi wanita yang pertama-tama menjadi rasul Kristus. Ya, mewartakan kabar Paskah adalah para wanita. Apa maksudnya? Tentu saja pertanyaan kita yang kita ajukan, kenapa para wanita ini? Wanita saya kira adalah orang yang terkuat dalam kehidupan kita. Dia harus mengandung anak-anaknya. Dia harus merawat, memelihara, bangun pagi-pagi untuk menyiapkan segala sesuatu bagi keluarganya. Bahkan seringkali dia juga harus bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Tanpa letih, tanpa capek, hanya karena cinta kepada anak-anaknya. Maka dia menjadi sumber kehidupan, roh kehidupan dalam keluarga. Menjadi pilar yang kuat di dalam keluarga. Kita perhatikan Yesus, Maria pun ketika melihat perjalanan hidup Maria. Terutama ketika dia melihat anaknya diperlakukan dengan kejam, dengan bengis. Ya, dengan brutal, lalu disalib. Ketika dia melihat tangan kaki dipaku dengan besi besar menusuk kepada kaki dan lengan dan telapak tangan. Begitu perih dan pedih. Dan kita tahu bahwa orang justru yang dipilih Allah itu harus mengalami yang seperti itu. Jadi jangan kita mengira justru ketika kita dalam tanda pertanyaan, ketika kita menderita, itu tanda bahwa Tuhan memilih aku untuk menanggung suatu beban-beban yang tak tertanggungkan oleh lelaki. Sekali lagi saya mau mengajak Anda para wanita, hai ibu-ibu, hai para wanita, ketika Anda menderita sungguh-sungguh, itu tanda Anda dipilih oleh Allah untuk menanggung suatu beban-beban. Entah itu penderitaan, entah itu kesulitan, entah itu salib diri Anda sendiri, suami, anak-anak, atau siapapun juga. Jadi kuatlah, teguhkanlah. Ya, seperti Bunda Maria yang harus menurunkan Yesus yang tersalib itu dan dipangku sendiri dalam gambar Pieta itu. Dia memandang, inilah anakku.
semua penderitaan wanita dilukiskan dengan dirangkum oleh Bunda Maria. Sebesar apapun. Dan itu dialami oleh Bunda Maria ketika dia dipilih. Jangan mengira ketika kita dipilih kita dibebaskan dari segala penderitaan sekali lagi. Hawa menjadi sumber kehidupan, Bunda Maria menjadi Eva menjadi Ave. Hawa menjadi Ave, salam. Hai Maria. Suatu pujian, suatu hormat kepada Maria. Maka saya mengajak Anda untuk pertama-tama perhatikan ibu Anda masing-masing. Hormat kepada ibu. Rawat, pelihara sesulit apapun. Seberat apapun, rawatlah ibu Anda. Dan ketika dia sudah meninggal, doakan terus ibu Anda. Supaya roh itu tetap, roh kehidupan itu tetap diberikan kepada kita. Dan jangan lupa Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Ini artinya apa? Roh Kudus, roh cinta kasih, roh kedamaian, roh ketentraman, roh kesehatan, roh kesegaran, roh kehangatan. Seperti roh yang membimbing orang, menuntun orang. Dan itulah ibu kita dengan roh. Dia tidak berkata-kata dengan kata, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Maka itu pada hari ini, mulai dari hari ini kita mulai mohon Roh Kudus lewat Bunda Maria. Bunda Maria, engkaulah mempelai Roh Kudus, engkaulah yang bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melahirkan Yesus, untuk mengikuti Yesus dengan mendengarkan roh itu. Tidak hanya mohon Roh Kudus nanti sebelum menjelang novena, mulai sekarang Kisah Para Rasul adalah kitab Roh Kudus yang akan dibacakan selama masa Paskah ini. Sekali lagi, datanglah Roh Kudus. Ya. Kalau nanti Anda berdoa setiap hari saya sarankan kepada Anda ini rosario. Doakanlah biji-biji ini dengan mengatakan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Bisa sekali putaran atau bisa 2 kali putaran sampai kita merasa yakin bahwa kita berdoa dalam roh dan kebenaran. Jadi saya mengajak Anda untuk selama masa Paskah ini kita mohon Roh Kudus supaya Roh Kudus membimbing kita dan akhirnya mata kita dibuka, kita mengenal, mengerti, mendapatkan roh hikmat, mendapatkan roh pengetahuan, mendapatkan roh pengertian sehingga kita mendapatkan kebenaran tentang siapakah Yesus itu dalam hidup kita. Ya, sebagai penyelamat, penebus, dan sebagai Tuhan. Dan sekali lagi roh itu adalah roh Bapa, roh Putra, dan dia adalah Allah sendiri. Jadi dia, Roh Kudus inilah membawa kita keluar dari kemanusiaan kita untuk berpaling atau berada di sisi Bapa, di sisi Allah. Ya. Jadi iman itu adalah bahwa kita tidak hanya fokus kepada kemanusiaanku, tapi saya fokus kepada Allah. Sisi Allah, melihat segala sesuatu dalam kacamata Allah. Itulah peran Roh Kudus dalam diri kita. Roh itulah membawa kita kepada Yesus dan membawa kita kepada Bapa dan membawa kita kepada Bunda Maria dan membawa kita kepada Santo Yosef dan para kudus. Inilah kebenaran yang harus kita mohonkan dengan Roh Kudus. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi mari kita hormati wanita-wanita yang berjasa dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita doakan, kita doakan mereka. Kita mohonkan supaya Roh Kudus sendiri mengalir kepada kita lewat Bunda Maria. Dan yang kedua, para wanita, dan sekarang yang kedua, Roh Kudus. Gunakanlah rosario ini. Sekali lagi, pengalaman saya mungkin bisa berguna bagi Anda. Pakailah ini sebagai alat kita untuk mengingat Roh Kudus, membimbing menjadi guru sejati dalam hidup kita. Semoga kita semua dikuatkan, disadarkan untuk menjadi sekuat Bunda Maria, sekuat para wanita. Dan yang kedua, para wanita yang menderita, Anda dipilih, penderitaan Anda dipilih justru karena Tuhan tahu Anda memikul beban-beban penderitaan lebih daripada yang Anda harapkan.
Dan itu juga berarti bahwa penderitaan itu bukan hanya di dunia. Kita berdoa bukan hanya di dunia, ada kaitannya dengan yang di surga. Ada kaitannya dengan yang ilahi, ada kaitannya dengan keabadian. Jadi kita para wanita atau kita semua yang berdoa di sini bukan hanya berdoa di sini, tetapi karena kaitannya dengan kebangkitan, kaitannya dengan kemuliaan, kaitannya dengan kehidupan kekal. Jadi saudaraku terkasih, penderitaan kita bukan hanya di dunia ini, ingat ya. Jadi kalau kita merasa putus asa, jangan lupa bahwa ini bukan hanya di dunia, tetapi kita juga terus menerus sampai ke keabadian. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita mungkin kita kecewa, mungkin kita down, tapi ingat kembali bahwa perjalanan kita, hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi terus ke dalam keabadian. Semoga Anda dan kita semua dikuatkan, disatukan oleh para wanita-wanita hebat di dalam hidup manusia. Dan itulah Bunda Maria yang dirangkum oleh Bunda Maria seluruh penderitaan para wanita. Tuhan memberkati Anda, semoga Paskah ini menjadi Paskah di mana hati kita suci seperti hati Bunda Maria, seperti Maria Magdalena. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Tuhan. Saudara, para wanita tidak melihat Yesus di dalam kubur kosong. Kita jangan mencari hal-hal yang lahiriah, sekedar hal-hal lahiriah maksud saya. Tetapi lebih dibalik itu, dibalik yang lahiriah itu ada yang ilahi. Dan itulah yang mau ditawarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan jangan cari aku di kubur kosong. Ya, dia sudah bangkit, sudah mulia. Kita mencari yang di surga, perkara-perkara di surga, bukan di dunia, seperti kata Paulus. Tuhan memberkati Anda semua, melindungi Anda dan menguatkan Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.